Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bahagia bertemu bersama. Alhamdulillah, bersyukurillah wa nikmatillah. Alhamdulillah, wa ta'ala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada siang ini kita dapat bertemu kembali meneruskan pelajaran kita menstudi human relation yang beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas, tetapi untuk kali ini kita akan lanjutkan tentang apa maksud dan tujuan dan bagi manfaatnya serta tujuannya bagi manajemen dan organisasi atau dan sebagainya. Pada siang yang baik ini, terima kasih para mahasiswa-mahasiswi yang telah berhadir. Izinkan Bapak menyampaikan bidang studi kita yaitu human relation. Human relation adalah human itu manusia, relation adalah hubungan. Dalam secara terminologinya yang lengkap bahwa human relation adalah proses membangun, memelihara hubungan yang baik, hubungan yang harmonis di dalam organisasi, di dalam rumah tangga juga, termasuk di luar organisasi. Ini human relation ini dapat juga dikatakan hubungan yang bersifat manusiawi ataupun hubungan yang bersifat insani. Yang lebih lengkapnya lagi, saya katakan lagi, human relation adalah proses membangun atau memelihara hubungan yang harmoni, saling menghargai, saling memahami. Nah ini antara individu atau kelompok atau organisasi melalui komunikasi yang efektif dan kerjasama serta menghargai dan menghargai terhadap kebutuhan perasaan hidup seseorang. Tujuannya utama adalah menciptakan hubungan kerjasama yang kondusif sehingga tercapai tujuan yang baik. Nah ini apa yang dimaksud dengan human relation. Nah itu kalau lebih singkatnya tadi saya bilang tadi, human relation ini menciptakan komunikasi yang sifatnya harmonis dan persuasif lah, kira-kira gitu ya, persuasif, saling dari hati ke hati gitu ya, tidak ada unsur paksaan. Kira-kira begitu ya, paham ya? Kita lanjutkan. Lalu ruang lingkup daripada human relation, kita ketahui bahwa hubungan antara atasan dan bawahan dalam organisasi, hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar kelompok dan tim kerja, komunikasi dalam organisasi, dan penyelesaian konflik bila terjadi di lingkungan kerja. Serta human relation itu memberikan motivasi, kepuasan dan semangat kerja karyawan. Sekaligus human relation memberikan pembinaan kerja sesama karyawan, sama teman kerja, sama atasan dan lingkungan kerja kita. Nah, itu yang dimaksud daripada tujuan ruang lingkup daripada human relation. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa tujuan daripada human relation? Tujuan daripada human relation adalah menghubungkan atau hubungan kerja yang menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Gitu. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis
Kedua, meningkatkan komunikasi efektif di dalam organisasi. Ketiga, menumbuh kembangkan rasa saling percaya diri dan saling menghargai. Bagus ini human relation ini, pelajaran ini. Keempat, meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan kepuasan bekerja. Kelima, mengurangi konflik atau meminimalisir kalau terjadi konflik, serta meningkatkan kerjasama yang baik. Lanjut, mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, human relation di sini dapat dikatakan bahwa tujuannya adalah menciptakan hubungan kerja di dalam organisasi secara internal bahwa komunikasi persuasif yang harmoni antara pimpinan bawahan, karyawan dengan karyawan secara horizontal, dan karyawan dengan bagian-bagian lain diagonal, komunikasi diagonal itu dalam rangka menciptakan komunikasi yang baik dan harmonis, agar tujuan daripada manajemen itu perusahaan itu dapat berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, atau dikatakan deal organization, menuju tujuan yang diharapkan, dan dapat meminimalisir konflik kalau ada kepentingan konflik interest. Nah, minimalisir, mungkin ada kawan ini pengen ini, kawan ini pengen itu, maka pimpinan selaku pimpinan perusahaan yang memiliki human relation meminimalisir konflik. Oke, lanjut dulu ya. Ya Pak. Ya, manfaat human relation bagi manajer: satu, memudahkan proses kepemimpinan, leadership, membantu leadership atau kepemimpinan, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan karyawan, mengurangi konflik organisasi, meningkatkan produktivitas dan efektivitas tim kerja atau kerjanya tim, mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan. Ya, itu bagi pimpinan ataupun manajer ya. Lalu bagi karyawan bagaimana? Meningkatkan semangat kerja dan motivasi kerja, menciptakan rasa aman, nyaman dalam bekerja, mempererat hubungan antara rekan kerja, memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, tentunya berkarir gitu ya, dan meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan bekerja. Itu apa yang dimaksud dengan manfaat human relation bagi manajer dan sebagai karyawan. Lanjut, faktor pendukung komunikasi yang terbuka dan efektif. Nah, itu sangat mendukung dalam human relation. Sikap saling menghargai, menghormati, kepemimpinan yang demokratis dan bijaksana, kerjasama yang baik antara anggota organisasi, kepercayaan, empati dan rasa tanggung jawab, lingkungan kerja yang kondusif. Faktor penghambatnya adalah komunikasi kurang efektif atau terjadi miskomunikasi. Dua, kurangnya rasa saling percaya. Tiga, konflik antar individu atau antar kelompok. Empat, kepemimpinan yang otoriter. Ini penghambat. Bagaimana kita mau musuh kalau pemimpinan kita yang bersifat otoriter. Perbedaan kepentingan pribadi yang tidak dikelola dengan baik. Nah, ini tadi konflik interest tadi yang dikelola pemimpinan yang jadinya meminimalisir perbedaan pemikiran atau pendapat atau opini, sehingga tidak terjadinya konflik interest. Dan yang kelima, lingkungan kerja yang kurang mendukung serta rendahnya relasi kerja. Jadi itu kira-kira faktor penghambat dan pendukung
mendukung di dalam sifatnya human relation. Kita lanjut ya, bahwa tujuan daripada human relation adalah menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dalam manajemen dan di luar manajemen. Kalau komunikasi di dalam manajemen itu namanya human relation dalam arti sempit. Kalau komunikasi sifatnya antar lembaga di luar kantor kita, perusahaan kita, ataupun di luar organisasi kita, itu disebut komunikasi atau human relation dalam arti yang luas. Barangkali itu yang Bapak sampaikan. Baik, intinya adalah human relation ini sangat baik di dalam suatu organisasi pemerintah dan bisnis atau perusahaan, karena human relation ini bersifatnya sebagai pelumas atau digambarkan oleh ahli itu bagaimana ibarat ya, bagaimana mengambil telur emas kepada ayam yang sedang bertelur beneran. Kita ambil telur emas itu tambah ayamnya berontak. Gimana caranya itu? Itu sehalus mungkin, seindah mungkin. Bagaimana kita memberikan satu cara pendekatan yang baik. Kita ambil telur emas dalam ayam yang sedang geram tadi, ayamnya tidak berontak. Tujuan kita tercapai, telur emasnya kita ambil, ayamnya tidak marah. Apakah kita kasih makanan sehingga itulah yang disebut human relation. Lagi terima kasih. Barangkali itu yang Bapak sampaikan. Saya mengharapkan sekali partisipasinya. Mungkin ada yang belum jelas dan ada yang mau ditanyakan. Saya beri kesempatan dan saya persilakan. Ya. Mau bertanya Pak? Ya. Apa manfaat human relation bagi perusahaan atau organisasi? Manfaat human relation bagi perusahaan atau organisasi. Oh ya. Manfaat guna human relation bagi perusahaan atau organisasi. Tadi dikatakan bahwa human relation itu hubungan yang sifat harmoni. Hubungan yang sifat sangat-sangat persuasi. Kita menjalin hubungan yang baik antara karyawan, pimpinan dan karyawan, sehingga karyawan itu kerja dengan baik, semangat, tanpa ada unsur paksa. Sehingga tujuan perusahaan itu tercapai, karyawan juga dapat bonus, dapat penghargaan, reward, dan kita dapat merasakan keuntungan deal perusahaan tadi dengan cara yang baik. Nah, sekarang gitu ya, tanpa ada unsur paksa. Sekarang gitu ya. Mungkin ada lagi? Izin Pak, Ya. Pertanyaan, Ya. untuk apa human relation bagi mahasiswa? Oh ya. Apa manfaatnya lah gitu ya? Human relation bagi mahasiswa. Nah, seperti Pak Esol ini kan calon sarjana kan, dan sudah jadi sarjana dari ilmunya. Dia akan menjadi direktur, akan menjadi manajer, menjadi pimpinan perusahaan atau organisasi. Kalau dia tidak punya human relation, akan terjadi hambatan-hambatan dalam memimpin perusahaannya nanti. Akan terjadi hambatan-hambatan kendala dalam memimpin organisasi dia yang besar. Karena organisasi besar itu butuh orang yang memiliki human relation, hubungan yang luar biasa, yang baik, hubungan yang harmoni untuk menggerakkan organisasinya menuju tujuan organisasi. Nah itu jadi calon manajer. Yang masih calon manajer harus gitu ya, agar dia punya ilmu di bidang menggerakkan manusia tanpa ada unsur paksa. Sekarang gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, sebutkan namanya. Nama saya Reviana, ingin bertanya. Ya, silakan. Apa tujuan human relation dalam konteks manajemen? Iya, baik. Tujuan human relation dalam konteks manajemen.
Jadi orang yang belajar human relation ini, kalau dia nanti menjadi pimpinan perusahaan yang saya ceritakan tadi, dia baru bisa menciptakan hubungan yang indah, hubungan yang harmoni, hubungan yang cakep, hubungan yang bagus. Bagaimana memotivasi anak buah, memotivasi karyawan, memotivasi bawahan tanpa ada unsur paksaan, sehingga tujuan organisasi tercapai tanpa ada unsur paksaan. Tujuan organisasi tercapai dia ada unsur kerelaan. Yang bekerja pun puas hati. Begitu ya? Kita sama Tasa ya? Iya Pak. Ya. Siap Tasa ya? Siap Pak. Siap. Oke. Saya mau tanya Tasa. Apa manfaat human relation dalam manajemen? Jadi dalam manajemen human relation itu dia bisa sebagai perumas. Jadi apa ya, bisa mempermudah gitu dalam komunikasi, dalam bekerja. Karena human relation sendiri itu kan tadi apa sih kayak hubungan baik kan. Ya. Jadi dia lebih mudah itu Sebagai perumas. sebagai perumasnya. Oke, teman-teman. Ya, good. Ya, thank you ya. Oke. Saya bertanya juga. Siapa tadi ya? Saya bertanya dia. Siapa namanya Pak Bu? Amin Pak. Arin ya. Arin. Ya Pak. Apa manfaatnya human relation bagi mahasiswa? Jadi manfaatnya agar tercapai tujuan manajemen yang bahagia dan tidak ada unsur paksaan. Sehingga tujuan manajemen tercapai, mahasiswa Dengan bahagia tanpa ada unsur paksaan. Oke, tepuk tangan. Oh ya, yang terakhir ya. Yang terakhir. Saya juga ingin bertanya kepada Bang Faisal ya. Faisal ya. Apa Bang sebenarnya tujuan kita belajar human relation? Tujuan belajar Human relation. Ya. human relation itu sendiri kan adalah proses membangun hubungan yang harmoni antara individu dan kelompok. Ya, tujuannya untuk membangun hubungan yang baik, Pak. Hubungan yang baik sehingga program kerja dapat Tercapai. program kerja itu dapat Tercapai, Pak. target ya dapat dipenuhi ya, sehingga kalau program kerja terpenuhi, artinya target terpenuhi, berarti kalau perusahaan keuntungan dapat terpenuhi. Jadi kita dapat bonusnya dapat bagi ya. Ada juga kan kalau orang perusahaan itu kalau dia targetnya terpenuhi bisa hadiah umroh kan, atau targetnya terpenuhi bisa jalan ke Monas atau bagaimana gitu ya, apakah ke pasar Bali gitu ya, sebagai reward daripada perusahaan kepada karyawan ataupun perusahaan itu tercapainya tujuan yang maksimal yang targetnya. Saya kira bagus. Oke, tepuk tangan buat Bapak saya. Nah, ini kita masih ada waktu di jam berapa ini? Ya, baik. Ya mungkin lagi ada masih kurang ya pertanyaan tadi ya. Coba ada saya tanya kembali ya, saya kembali ya. Apa manfaat komunikasi tadi bagi seorang pimpinan pada level ya? Apa manfaatnya komunikasi bagi pimpinan ataupun kepala organisasi dalam suatu perusahaan? Bisa jawab ya? Silakan. Izin saya Lorena, izin menjawab pertanyaan Bapak. Jika seorang pemimpin tidak mempunyai human relation, maka dalam memimpin secara otomatis tidak akan ada keharmonisan, sehingga
pemimpin itu dalam memimpin akan bersifat otoriter. Mungkin bahkan bisa menjadi diktator bahasanya ya, sehingga dia hanya memimpin, hanya mementingkan untuk sebuah perusahaan saja, tetapi tidak mementingkan bagaimana kenyamanan daripada karyawan tersebut. Sehingga dalam bekerja, karyawan tersebut merasa adanya paksaan, tidak dengan senang hati. Mungkin dia melaksanakannya, tapi dengan penuh paksaan, sehingga apa yang dia kerjakan mungkin hanya sebatas hanya memenuhi daripada keinginan daripada manajer tersebut. Oh, gitu, baik. Oke, bagus sekali, teman. Bagus ya, bahwa kalau pimpinan atau manajer atau direktur tidak memiliki human relations, maka akan kerjanya itu sifatnya akan agak otoriter gitu ya, tidak ada persuasi, tidak ada komunikasi yang harmoni kan. Oke. Satu lagi boleh yang tadi ya, saya bertanya sama Bang Gunawan ya. Ya, silakan. Apa kegunaan human relation itu bagi karyawan? Mungkin bisa dijelaskan. Saya bertanya. Buat bertanya Pak, saya bertanya, apa yang jawab? Izin Pak, maksudnya Ya. Ahmad menjawab. Oke. Human relation penting Pak, karena menciptakan hubungan yang harmonis, Ya. saling menghargai, kepuasan dalam pekerjaan, bermotivasi, tidak ada konflik serta meningkatkan kerjasama. Menuju tujuan pekerjaan. Tujuan pekerjaan meningkatkan kerjasama dan maksimal. Luar biasa, teman. Ya, berarti pertanyaan-pertanyaan tadi sudah memasuki arena pemahaman ya. Kalau saya lihat ya, sudah memahami wilayah-wilayah yang dikatakan paham ya. Moga-moga anda semua ini akan mengerti, memahami apa itu dimaksud dengan human relations. Mungkin cukup dulu ya, apa namanya, perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Moga-moga saya berharap Anda semua menjadi pemimpin depan. Apakah menjadi manajer atau direktur. Sehingga human relation ini, pelajaran human relation ini berguna betul untuk kita. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi